menjalankan aktivitas dengan baik, dipertemukan dengan dalam agenda luring pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selamat beriring salam, mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dini wa dunia dan akhirah. Amin. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, di sini kita di pertemuan yang keempat ya. Ya, jadi di pertemuan keempat ini materi kita tentang cyber law. Dan di sini teman-teman kita sudah bersiap-siap untuk melakukan presentasi dari makalah yang sudah mereka susun. Baik, mungkin langsung saja saya berikan waktu kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan dan menjelaskan tentang makalah yang sudah dibuat. Silakan. Enggak slide tuh, Mbak? Enggak pakai slide kan? Ya, monggo mau pakai slide ya enggak apa-apa. Udah, kalau enggak ya langsung aja. Jadi, Bek. Halo, masa kamunya sendiri membaca materinya belajar? Artinya tinggal mau safari masuk ya Biar saya itu enggak. Silakan yang masih kelompok 2. Oh, wah. Ketua kelompoknya. Kamar dengan carry. Dua. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pamungkas dan Ibu Masna selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Etika Teknologi serta teman-teman prodi Sistem Informasi yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala beserta salawat dan salam kita junjungan ke hadirat Nabi besar Muhammad. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang cyber law dan memberikan contoh cyber law di beberapa negara. Saya Inayatul Maula selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang dimana anggota kelompok 2 Khairul Nikmah sebagai notulen, Winarto dan Rusli sebagai penyaji materi, Gamari Ashar, Rahmat Abidin, Eka Apriliawan sebagai penyusun makalah dan PPT, Galuh Eka Sari, Muhtar Faizin, Ferdi Pratama sebagai penjawab dari pertanyaan diskusi kali ini. Adapun rangkaian acara yang akan saya bacakan, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, yang kelima penjelasan dari notulen, yang keenam masukan dari dosen pembimbing. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan saya berikan kesempatan kepada Mas Winarto dan Mas Lutfi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, saya dari kelompok 2 ingin sedikit menerangkan mengenai slide PPT dulu. Orang eteran untuk moco.
belum disetting di sana. Untuk pelek. Kalau enggak dari atas podium tuh loh. Sambil duduk. Jadi sambil duduk. Kok nggak ambil motor, Mas? Saya lanjut. Saya ingin menerangkan tugas kelompok dari materi 2, yakni cyber law. Adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik, yang dimulai pada saat mulai online. Jadi kalau nggak online nggak bisa ya. Dan memasuki dunia cyber atau maya atau dunia sosmed pada negara yang telah maju dalam menggunakan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka. Perkembangan hukum dunia maya sudah sangatlah maju. Coba colokin lagi HDMI-nya. Oke, lanjut. Di sini tujuan cyber law yaitu banyak banget kaitannya dengan upaya pencegahan tindakan pidana ya, maupun penangkapan, penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Itu termasuk dari cyber law. Dan untuk cyber law sendiri itu sangat penting banget di Indonesia ini, karena sebagai hukum di Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap cyber law, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang sangatlah pesat. Dan untuk contoh dan kasus yang berkaitan dengan cyber law akan dilanjutkan oleh saudara atau rekan Winarto. Barangnya saya persilahkan. Oke Mas, ganti silakan Mas. Oke, tadi kalau pengertian cyber law, Ngomongnya dari depan itu coba. ya saya nggak bisa melihat PowerPoint-nya. Ya dari sini nggak apa-apa. Katanya ngarah sini. Nah, Oke, dari sini pengertian cyber law ya, pengertian Computer Crime ICT dari Malaysia. Adalah sebuah undang-undang untuk menyediakan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer di Malaysia. Nah ini kalau di Malaysia, kalau di Indonesia kita sudah diatur terkait dengan penyalahgunaan atau undang-undang untuk dunia maya seperti undang-undang ITE dan lain sebagainya. Ganti slide Mas. Oke, perbandingan cyber law dan computer crime. Oh, kembali Mas ke slide awal Mas. Terus sekali lagi. Oke, di sini adalah tujuan cyber law dulu. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Artinya cyber law ini tujuannya adalah untuk mengatur tindak pidana atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terkait dengan internet ataupun dunia maya. Contoh kasus yang berkaitan dengan cyber law, salah satu kasus dalam kejahatan cyber adalah kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibajak oleh seseorang yang mendapatkan kepentingan untuk sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau.
Artinya dari kasus satu ini kita sudah bisa memahami kalau cyber law, kasus dari cyber ini adalah terkait dengan dunia maya. Contoh kecil, kalau tidak di sini, saya juga pernah mengalami sendiri. WA saya dibajak oleh orang, ya, kemudian mengirimkan pesan kepada seluruh yang ada di kontak saya untuk meminjam uang, nanti dalam tempo 2 jam akan dikembalikan. Dan itu alhamdulillah tidak banyak memakan korban. Nah, itu adalah sebagai salah satu contoh dari cyber. Silakan lanjut Mas, slide selanjutnya Mas. Nah, kalau ini cyber, pengertian Counter Crime ICT dari Malaysia. Tadi adalah sebuah undang-undang untuk menyediakan pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer di Malaysia. Sisi A berlaku pada 1 Juni 1997 dan dibuat atas keprihatinan pemerintah Malaysia terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan komputer dan melengkapi undang-undang yang telah ada. Computer Crime ICT atau Akta Kejahatan Komputer merupakan cyber law atau undang-undang yang digunakan untuk memberikan dan mengatur bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer. Oke, dari sini sudah dapat dipahami ya artinya dari cyber law itu. Artinya undang-undang pelanggaran yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Oke. Oke, ini adalah perbandingan antara cyber law milik Indonesia dan ACT milik Malaysia. Kalau cyber law diberlakukan sebagai hukum di Indonesia, kalau ACT sebuah undang-undang yang menyediakan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer di Malaysia. Artinya, cyber di Indonesia adalah hukumnya. Bahasanya hukum kalau di Indonesia, tetapi kalau di Malaysia bahasanya adalah undang-undang untuk menyediakan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer di Malaysia. Sebenarnya secara pengertian sih sama. Artinya semuanya adalah hukum ataupun undang-undang yang atau undang-undang yang mengatur terkait dengan komputer atau dunia maya. Pengertian Council of Europe Confrontation on Cybercrime merupakan salah satu contoh organisasi internasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya dengan mengadopsikan aturan-aturan yang tepat dan meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan hal ini. Oke, mungkin sampean sudah pernah mendengar arti dalam bahasa hacker internasional itu. Nah, di badan inilah yang menaungi atau menjaga dari beberapa website milik pemerintah ataupun yang lainnya. Ini adalah badan yang menaungi atau mencegah terjadinya hacker, supaya data-data secara internasional itu dapat dikondisikan secara aman. Silakan lanjut Mas. Terima kasih. Mundur kalau presentasi lu. Oke, cukup sekian dari presentasi kami. Kalau kurang jelas nanti silakan ditanyakan. Kalau kurang jelas lagi silakan bertanya lagi. Kalau kurang jelas lagi nanti tanya sama Bapak Pamungkas. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pemateri. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Peraturan yang pertama, kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 termin. Setiap termin diisi oleh 3 penanya. Yang kedua, waktu tanya jawab akan dibatasi hanya 15 menit 1 termin. Yang ketiga, selama proses diskusi berlangsung, audien diharapkan untuk bersikap tenang. Dipersilakan untuk audien yang ingin bertanya agar mengangkat tangannya dan saya pilih. Oke, perkenalkan diri Mbak. Kenapa masih di video ya? Baik, perkenalkan nama saya Yuni Puspitasari.
NIM 2057201094. Pertanyaannya, ini kan membahas tentang cyber law. Ya. Nah, jadi pentingkah pengaturan cyber law ini di Indonesia? Nah, jika penting, apakah cyber law di Indonesia ini sudah dapat digunakan secara optimal? Jadi pertanyaan itu. Bagaimana, Pak? Mohon diulang. Pentingkah pengaturan cyber law di Indonesia? Nah, jika penting, apakah cyber law di Indonesia ini sudah dapat digunakan secara optimal? Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya agar mengangkat tangannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelika Dika Putra dengan NIM 2057201079. Saya di sini ingin bertanya, Kak. Rupanya kita punya akun kan, akun media sosial. Terus akun itu kebajak, terus akun itu disalahgunakan orang dan melanggar cyber law tersebut. Apakah kita mendapat sanksi atau hukuman dari kejahatan orang tersebut atau tidak? Atau artinya gini, yang kena dampak kita. Ya, Oke. jelaskan. Ya. Jelaskan. Oke. Ya, terima kasih. Ya udah. Oke. Oke, siap. Siap. Selanjutnya yang ingin bertanya boleh mengangkat tangannya. Disuruh sholat tuh, disuruh sholat. Silakan yang mau bertanya selanjutnya. Sesi pertama masih ada satu pertanyaan lagi. Pasang hidup. Pasang itu bertanya. Monggo, Pak. Sambil nyiapin jawaban yang ada di depan. Oke. Udah, nggak ada lagi? Ya, alhamdulillah kalau nggak ada. Iya, 15 Kan menit. untuk sesi pertama tidak. Masih ada satu lagi. Kalau nggak ada yang tanya ya sudah dijawab aja. Oke, kalau nggak ada yang tanya sambil siapa tahu nanti ada yang nanya, ya silakan dijawab untuk yang ingin menjawab. Belum selesai. Pikir dulu jawabannya. Oh, silakan Mas. Oke, silakan. Sebentar lagi kita keluar. Ini barangkali Rifki mau tanya silakan aja. Oh, ya, nanti kalau mau tanya silakan Mas. Masih ada satu pertanyaan Mas. Sangat dipersilahkan. Dari Rata kayaknya udah siap Pak. Jawab. Nggak sabar dulu. Oke, saya jawab pertanyaan dari Mas Jet juga dulu. Apakah kalau akun salah satu akun media sosial kita dibajak, terus kemudian disalahgunakan oleh orang? Oh, silakan masuk Mbak. Silakan. Alhamdulillah, apakah kita mendapatkan dampak atau akibat dari yang dilakukan oleh orang? Contoh kecilnya ya seperti yang akun media sosial saya dibajak tadi, dia meminta kepada semua akun di situ supaya dikirimin uang 200.000 karena ada kepentingan mendadak dan harus segera. Nah, itu kan artinya yang balik adalah kena kita sendiri, ya. Artinya kalau secara kita sifati secara langsung, itu artinya langsung mendampak kepada kita. Cuman itu hanya beberapa akun media sosial, tidak semuanya akun media sosial seperti itu. Contoh kalau kita ke Facebook, Instagram, terus kemudian di email, itu kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, nanti yang akan menangani adalah pihak berwajib. Kita sudah lepas. Kalau di Facebook, itu ada kita melaporkan kepada pihak Facebook supaya akun ini, misal akun kita dibajak, kita laporkan dulu, nanti akun ini bisa diblok oleh pihak Facebook langsung.
Jadi tidak akan ada kejahatan setelah itu. Ya, kalau untuk WA ya mungkin kita bisa menyebarkan status WA kepada teman-teman kita, mungkin tolong infoin akun saya lagi dibajak bla 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 dan lain sebagainya. Ya. Dan akun WA itu juga bisa kalau dibajak itu hanya beberapa menit saja ya. Artinya gini. Nomor HP itu kan ada di kita. Mereka kan hanya masuk aja. Kalau kita masuk lagi ke WA terus kemudian ada kode verifikasi, itu kan otomatis munculnya ke kita, bukan ke mereka. Ya. Oke, jadi seperti itu Mas ya. Bisa dipahami? Oke. Kak, semuanya kegiatannya kita di media semuanya dilakukan Kak ya. Terus kegiatan itu kan menyangkut apa menghina kan Kak? Menghina orang penting. Semuanya menghina siapa gitu kan? Ya. Namanya dibaca kan. Terus kita kan tidak tahu. Terus Ya. sih apa pihak berwajib itu kan mencari kita kan? Ya. Terus apa namanya? Kita harus bagaimana gitu loh. Oh, kita harus bagaimana? Entah apa semuanya polisi dari kita itu. Waalaikumsalam. Polisi tidak percaya kalau itu Adalah akunnya dibajak. Oh, gitu. Ya. Artinya polisi itu juga punya kriteria, polisi itu punya tata cara dan bagaimana sebenarnya orang ini tuh benar atau tidaknya. Mungkin dibuktikan dengan beberapa orang gitu. Artinya kita juga punya saksi, kita juga punya bukti bahwasanya akun kita sedang dibajak oleh orang dan kita segera mengkonfirmasi itu. Toh walaupun polisi datang pada kita sudah apa adanya. Artinya gini, ini memang bukan salah saya, ya akun saya sedang dibajak. Ya nanti polisi juga akan mengklarifikasi, semua itu diserahkan kepada polisi. Yang penting kita sudah berusaha. Ada bukti-bukti yang kita sodorkan ke mereka supaya polisi itu juga percaya gitu. Mohon maaf Mas, apakah kita bisa melihat kalau akun teman kita itu dibajak secara langsung? Maksudnya kan, oh ini teman kan kadang-kadang teman kan ada yang emang dia main-main benar kan, ada yang emang dibajak. Nah itu untuk kita menindaklanjuti, oh ini emang dibajak, oh ini akun ini dibajak atau tidak gitu. Oke, ada ya, ada beberapa yang bisa kita ketahui dari ciri-ciri. Misalnya satu, ini anak tidak pernah memposting seperti ini, kok tiba-tiba posting seperti ini, ada apa gitu. Kita bisa mencurigai seperti itu. Contohnya ya banyak sih kawan saya itu tiba-tiba akun salah satu akun media sosialnya dibajak oleh orang luar negeri. Dalam tanda kutip mohon maaf, postingannya tidak layak untuk di iya seperti itu ya. Oh ini pasti udah dibajak gitu aja. Nggak mungkin nggak. dengan satu cara itu Mas. Iya, salah satunya seperti itu. Salah duanya Mungkin apa, kalau Kak? Salah dua. gitu Mas Jatmiko sudah paham? Paham. Oke, terima kasih. Salah dua. Punya Mbak Yuni kan Mbak? Untuk pertanyaan yang ketiga masih ada? Siapa yang mau bertanya? Masih dibuka sesi pertanyaan untuk baca. Gimana? Masih ada yang sambil menunggu kita menyiapkan jawaban dari pertanyaan dari Mbak Yuni tadi. Ada yang ingin bertanya lagi? Mbak Widya bertanya. Ya tuh Mbak Widya. Mbak Selvi. Ibu Ulfai, tanya Bu. Mau bertanya Bu? Siapa tahu yang dari Google Meet ada Bapak Pamungkas? Belum, Oh belum. pada tidur. Ada. Oke, kalau masih nunggu jawaban sekalian nanti siapa tahu mau ditambahin, saya jawab dulu pertanyaan dari Mbak Yuni. Apakah cyber law di Indonesia itu sudah dapat atau berfungsi dengan baik dan apakah penting di Indonesia? Oke, untuk saat ini kita masuk ke dalam dunia digital, ya seluruh dunia artinya sudah harus modern atau semua serba digital. Kalau untuk cyber sendiri di Indonesia itu penting dan tidaknya sangat-sangat penting karena itu adalah menjaga keamanan seluruh data milik perusahaan iya, milik pemerintah iya, milik pribadi iya. Artinya cyber di Indonesia sangat-sangat dibutuhkan sekali atau keamanan di Indonesia sangat dibutuhkan sekali. Bayangin aja kalau tidak ada badan yang menaungi terkait dengan cyber law di Indonesia, maka mungkin ya akun sampean bisa dibaca oleh setiap orang.
Ya, mungkin dulu belum ada cyber, kita membaca Facebook orang itu sangat mudah sekali, WA orang sangat mudah sekali. Mulai saat ini kita agak kesulitan karena sudah ditangani oleh pemerintah dengan sangat luar biasa. Tetapi kalau untuk masalah optimal dan tidaknya, untuk saat ini kalau menurut kami itu belum optimal, hanya di beberapa daerah atau sebagian kalangan. Karena masyarakat kita sendiri juga belum mampu untuk bermodernisasi terkait dengan dunia digital. Masih banyak orang-orang yang bodoh amat masih terkait dengan dunia-dunia yang lama. Kalau kita anak zaman now ya harus bisa untuk memodernisasi zaman. Seperti itu Mbak Yuni. Berarti jawabannya benar penting di Indonesia. Sangat penting Mbak. Tapi belum berjalan secara optimal. Ya, optimal sih sudah, cuman ya belum optimal akhirnya. Ya, mungkin masih 70%-nya atau 60%-nya. Berarti kan belum dikatakan optimal. Iya benar ya. Penting. Karena masih ada kejahatan di Indonesia yang sangat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Mas. Oke. Atau yang lain Mbak Nyanggah mungkin? Monggo. Mau menyanggah jawabannya. Saya Kalau Mbak Suri sendiri mau menyanggah jawabannya ya nggak apa-apa. Iya, biar yang lain dapat kebagian juga Bu. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Atau presenter ada yang punya pendapat lain? Kayaknya orang tadi udah nyiapin jawaban, kasihan kalau nggak disampaikan. Silakan, Iya. Sama aja katanya Mbak. Mas Jepri mau tanya apa? Apa? Silakan. Semua kan dari dia. Kalau dendam terbuka. Mas, tak izin bertanya Mas. Oke, siap silakan. Jenis-jenis kejahatan dalam cyber itu apa sih Mas? Ada berapa macam dan pengertiannya bagaimana? Cara mengatasinya. Oke, kalau untuk cyber sendiri atau kejahatan di dunia internet itu sangat banyak sekali, ya. Ya mungkin sampai bisa bersih sendiri yang terkait dengan kejahatan. Salah satunya adalah e-money, ya. Kemudian judi online, ya. Tipu berarti ya. Ya, ya itu sama dengan kejahatan online. Itu yang saya pelajari dulu waktu SMP. Ya, seperti itu Mas. Jadi masih banyak sekali kejahatan. Kalau bagaimana cara mengatasinya itu adalah tugas pemerintah. Dan tugas kita sebagai generasi mudanya, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin dengan kita membuat sebuah keamanan yang dalam lingkup nasional. Sekarang udah ada keamanan lingkup nasional. Mungkin kurang kuat, nanti dengan kehadiran sampean semua semakin kuat atau semakin melemah. Nah, Seperti itu Mas. Contohnya keamanan nasional itu apa Kak? Ya ini cyber law ini. Cyber law. Iya, itu kan badan di Indonesia. Sebenarnya kalau untuk masalah yang ditanyakan Mas ini kemarin udah kita bahas ya di semester di pertemuan tentang kejahatan dunia maya gitu kan. Nah, dari kemarin apa aja sih kemarin itu tentang kejahatan dunia maya, mungkin ada pembajakan, kemudian ada penyebaran berita hoax dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada hari ini kita gantian nih bahas tentang cyber law. Cyber law berarti tentang hukum tindak kejahatan di dunia maya. Nah, ya seperti yang sudah dijelaskan sama Mas siapa tadi? Mas Dinato. Ya, ya sudah cukup jelas ya kayaknya ya. Jadi mungkin langsung masukkan aja. Ya. Enggak masukkan sih. Apa ya tambahan. Jadi sebenarnya kita, apalagi kita kan anak-anak sistem informasi ini ya, kita sebenarnya memiliki peran penting juga di sini. Kenapa? Ya karena kita sekarang belajar sistem informasi, di mana yang dipelajari juga tentang lingkup dunia digital, dunia maya, gitu kan. Secara tidak langsung ya memang yang kita utak-utik setiap hari ya ini gitu. Dan kita memiliki peran penting untuk menjaga keamanan cyber ini, untuk menjaga keamanan dunia maya. Jadi ya benar kata Mas Win. ya kata Mas Win bahwa sebenarnya gini, untuk menjaga keamanan semuanya dan kalau misalkan ini kita bahas tentang cyber law, sebenarnya untuk tugas menjaga keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi kita juga memiliki tugas yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kita
hanya mengandalkan pemerintah saja, ya pemerintah itu yang diurusin juga banyak banget gitu kan. Kita nggak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada pemerintah. Kita juga harus sadar diri terhadap keadaan yang ada gitu kan. Kita kalau misalkan ada suatu permasalahan apa nih yang ada di sini gitu kan, tidak kejahatan kan, dari pemerintah pusat nggak langsung tahu kan. Yang pasti tahu pertama itu kan adalah kalian semua. Nah disinilah peran kalian itu dibutuhkan. Nah karena kalian sekarang ini belajar di sistem informasi ya, ayo coba kita pelajari lebih dalam tentang sistem ini bagaimana, tentang kejahatan ini bagaimana. Jadi kalau misalkan tahu tentang seluk-beluknya kejahatan di dunia maya, ya kita coba bikin sesuatu hal yang bisa menjadi pengaman data, kemudian pengaman privasi di dunia digital gitu. Apa lagi? Terus mungkin ada tambahan dari Pak Mukas? Enggak sih. Saya mau nanya nih, siapa yang nulis laporan, nulis makalah? Yang nulis makalah siapa? Ayo. Yang nulis makalah saya enggak. Kok ngakui sendiri kamu nggak nulis, berarti nggak kontribusi ya? Saya belum biar presentasi. Karena soalnya tugasnya udah dibagi-bagi Pak. Enggak, kalau saya udah baca. Saya udah baca. Cuma berdua yang kerjain? Iya. Terus? Tugasnya dibagi. Kan tugasnya dibagi Pak, ada yang Apa bikin itu? makalah, nanti presentasi dan tanggung jawab. Ya, tapi namanya penyusunan makalah itu semua harus kontribusi. Siap. Yang pertama nih, di rumusan masalah. Dari sekian banyak materi yang ada dalam sistem operasi, dalam makalah ini penyusun mencoba menguraikan masalah mengenai cyber law. Jadi ada nggak uraian kamu tentang cyber law di sistem operasi di makalah ini? Aku jawab. Nggak boleh nyalain temennya, yo. Karena kalian juga agak Dari nyusul sekian banyak materi yang ada dalam sistem informasi. Ya ini buat kelompok-kelompok yang berikutnya juga nih. Kemudian tujuan nih, bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika teknologi. Nggak salah tujuannya, cuma sebaiknya tidak ditulis dalam laporan, dalam makalah. Yang lebih konkret adalah tentang cyber law itu. Tujuan kalian merangkum tentang cyber law itu untuk apa gitu? Apakah itu untuk pemahaman atau untuk edukasi? Gitu. Yang lain juga nih nanti tugas-tugas berikutnya tujuannya mungkin diperbaiki. Siapa? Tadi kan dibilang tuh di sambutannya dosen pembimbing, pernah bimbingan nggak? Pernah konsul nggak makalahnya ke dosennya? Siap. Kemudian kurang banyak aja sih ini materinya. Oh, banyak. Siap. Kemudian disimpulannya nih, disimpulan itu kan kalian kan tujuannya apa tadi, memenuhi tugas. Simpulannya kenapa strategi yang harus dilakukan Indonesia. Jadi tujuannya kalau untuk mempelajari perbandingan antara cyber law di dunia dengan di Indonesia, maka bisa jadi kesimpulan kalian itu strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Itu nggak masalah. Kalau kayak gini kan nggak nyambung antara tujuan dan simpulan. Siapa? Kemudian saya mau minta pendapatnya satu-satu presenter nih. Tadi tentang penerapan cyber law di Indonesia nih. Kan Winarto udah coba dari yang ujung, dari depan laptop. Siapa namanya? Berdiri coba. Semua turun coba berdiri di depan. Turun kok. Udah kan ini udah sesi terakhir atau udah presentasi lagi? Udah selesai. Ada yang mau presentasi lagi? Nggak usah panik lah. Ayo turun. Udah penutupan juga kan? Ya, coba ya. Apa Mas, gimana tadi tentang pertanyaannya siapa Mbak Yuni tentang penerapan cyber law di Indonesia? Pendapat sampean gimana? Jangan idem sama Mas Win. Kalau idem tak coret namanya nanti. Mikir sih. Ya coba yang lain dipikirin juga, mungkin ada yang punya pendapat lain. Langsung maju aja nggak apa-apa, nggak usah urutan. Kalau Mas Win tadi bilang udah optimal sebesar 70%. Ya yang lain coba gimana? Apa 75%? 71,5%?
Mbak Yuni bisa diulangi Mbak pertanyaannya biar semua biar ngerti lagi Mbak Yuni. Oh baik. Kayaknya kurang benar. Jadi pertanyaan saya tadi di sini kan tentang di Indonesia ya. Pentingkah pengaturan cyber law itu di Indonesia? Nah, jika penting, apakah cyber law ini di Indonesia sudah dapat digunakan secara